Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita bersyukur dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan jumlahnya memang tidak berbilang. Andai kata kita mau menghitung nikmat-nikmat itu, kata Allah, tidak akan mampu. 2 kali Allah memberikan informasi pada kita. Pertama surat An-Nahl 18. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu atau kalian mau menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu. An-Nahl 18. Lalu surat Ibrahim ayat 34 juga sama. Cuma kita disindir. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah sudah memberikan banyak apa yang kalian minta, dan jika kamu mau menghitung nikmatku, tidak akan mampu. Tapi diterusnya ada sindiran untuk kita. Innal insana la dzulumun kafar. Tapi sayang manusia banyak yang dolim dan ingkar pada Allah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini tidak sampai ke situ. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita lewat Al-Qur'an dan sunnah beliau. Jadi kita beragama Islam ini sumbernya langsung Al-Quran dulu sebagai wahyu yang terakhir untuk para nabi, lalu dijelaskan oleh beliau. Sebenarnya yang berhak menjelaskan itu Rasul, karena di dalam Al-Quran pun menyatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, jelaskan apa yang aku wahyukan kepada kamu untuk umatmu. Jadi yang menjelaskan sebenarnya Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam tadi saya baca surat Luqman tadi, wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata. Mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Caranya dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tapi sunnah Nabi yang menjelaskan seperti itu. Jamaah sekalian, karena itu kalau kita memahami kandungan Quran itu ada 5 ya, ada 5 kandungan. Pertama nyangkut akidah, keyakinan, keimanan, itu namanya masuk akidah, dan ini cukup lumayan banyak ayatnya, 34% lebih. Untuk ibadah sebenarnya hanya sedikit, ya sedikit, sekitar 11 sampai 17% saja ibadah. Jadi sedikit ibadah itu, tidak banyak. Yang saya maksud ibadah makruh. Yang ketiga adalah muamalah. Muamalah ini hubungan antar manusia, itu namanya muamalah. Cuma terbagi 2. Muamalah fikih, muamalah yang hubungan dengan kita manusia, atau fikih syariat seperti jual beli, hutang piutang ya. Dan biasanya salam itu pesen, saya buatkan ini meja ini sekian, ini uangnya. Nah, itu namanya salam. Itulah tingginya Islam ya. Kalau kita pelajari satu arah, kadang tidak mengerti, sehingga timbul perbedaan. Contoh assalam. Assalam kalau kita lihat ibadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam itu artinya keselamatan semoga tetap pada Anda. Itu ibadah itu. Dan tanda-tanda ahli surga senang assalamualaikum itu. Tapi tidak boleh yang berdosis. Orang yang non muslim jangan diberi salam, nanti gak ilok iku nek cara wong apa gak ilok wong Jawa, ndak boleh.
Jangan memberikan salam pada orang yang bukan Islam. Kalau memang diberi tampak itu orang itu bukan Islam, jawabnya assalamualaikum atau waalaikum. Assalamualaikum tanpa mim, assalamualaikum atau waalaikum, terserah. Tak balik nang awakmu, terserah. Itu memang aturan mainnya. Karena apa? Assalamualaikum itu ibadah. Sampai kita akan berhubungan dengan manusia setelah kita Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Cuma 3 macam ya, kita tidak boleh terlalu fanatik dalam perbedaan. Agree in disagreement ya. Lana maluna walakum amalukum. Ada yang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah, boleh. Malah ditarjih itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kata PO sum ya, sing lengkap ini malah jadi kesuwen. Saya pernah 2 kali itu jadi makmum yang lengkap seperti itu. Pertama di Madinatul Hujjat, mau pulang ke Indonesia itu, di sana ada yang imami sholat isya itu, saya dengar betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua di Mojokerto, tidak saya sebutkan masjidnya, tidak enak kok. Nah, di situ imamnya lengkap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 2 kali mengikuti jadi makmum, 2 kali dilengkapi seperti itu. Kalau diterjemah malah lengkap ya itu. Itu. Yang kedua, assalam nama Allah. The name of God, nama Allah. Ingat kalau kita membaca Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Ya salam itu nama Allah. The name of our God, nama Tuhan kita, yaitu Maha Sejahtera. Maha Sejahtera. Kalau kita tidak boleh kasih Maha Sejahtera, kadang ono ditambahi pra. Nah, ada pra sejahtera. Sejatinya kita itu pra semua. Wong butuhno iya kana budu wa iya. Kalau sudah sejahtera, ya jane ya rada kemenyek ya. Jadi kita ya pra semua, pra sejahtera. Belum betul-betul sejahtera karena setiap saat, setiap hari membutuhkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anggap saja kita yang hadir ini pra sejahtera semua. Hebat kan kita tawadhu, merendahkan diri. Dan yang ketiga assalam tadi adalah hubungan antar kita. Di saat kita pesan sesuatu, aku buatkan lemari model begini, bentuknya meja seperti ini, berapa harganya? Sekian-sekian. Kita beri uang dulu, lalu bentuknya nanti seperti itu. Pesanan dalam Islam itu namanya assalam. Itulah satu contoh bahwa Islam itu ajarannya ya'lu wa la yulaleh. Semakin kita tekun mengikuti kajian-kajian seperti ini, semakin terasa kekurangan kita. Semakin terasa betul. Oh, asal gak umblong ya. Oh, jadi aku cek kurang. Dah gitu. Saya lanjutkan tadi. Isi kandungan Al-Quran tadi ada 5. Pertama akidah, 2 ibadah, 3 muamalah. Muamalah terbagi 2. Muamalah fikih yang saya contohkan pesanan meja tadi, atau yang kedua muamalah akhlak, yang masuk akhlak. Seperti bagaimana kita ingin selamat dunia akhirat ya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Vertikal dan horizontal harus betul-betul kita amankan sendiri. Contoh, dikatakan orang Islam adalah mereka yang menjaga mulut dan tangannya. Itu Nabi kita menyatakan seperti itu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu kapan mulut dan tangannya menyelamatkan yang lain.
Mulut dan tangannya menyelamatkan yang lain. Kalau tidak menyelamatkan, belum dikatakan seorang muslim. Nah, kalau bukan muslim itu sama jawab sendiri yang gue omah ya. Jadi seperti itulah Islam. Lalu yang keempat adalah masalah asatirul awalin, cerita-cerita orang dulu. Nah, cerita orang dulu itu kalau masuk orang biasa itu masuk ranah asatirul awalin. Seperti di sana ada Fir'aun, ada Namrud, ada Daqyanus, ada Dunuas, sampai Abu Lahab barang ya. Nah, itu semuanya masuk ranah asatirul awalin. Kalau Allah membicarakan kejelekan orang-orang itu, kita ya bukan menjelekan kepada orang itu, tapi memang Allah menginformasikan pada kita, oh gitulah kekurangan mereka, bahkan kebodohan mereka. Coba seperti Fir'aun mengaku Tuhan, padahal hantu dia. Tuhan nak diwalikan hantu. Tuhan hantu. Ana rabbukumul a'la. Namrud juga begitu. Daqyanus juga begitu. Lalu Dunuas juga sama, mereka itu mengaku sebagai Tuhan-Tuhan itu. Padahal dia seperti kita, hanya ada kelebihan. Ini tolong kalau kita pas memiliki jabatan tidak boleh sombong. Karena apa? Menurut psikologi ya, sing angel diatur itu telu. Sing angel diatur untunya itu telu. Wong pangkat sampe natur gak iso. Lho sing pangkat iku aku apa rai ngono bareng, maaf ini. Maaf iki basa Jawa SJTV ya. Sing pangkat iki ana apa antum? Yang kedua, wong sugih iku juga kadang-kadang tolong sing sugih-sugih sama diatur kancane, yes, tenang-tenang kayak gak apa-apa. Karena kita seorang mukmin. Yang ketiga adalah wong gendeng, iku angel diatur. Sampeyan beri pakaian nak dilorot ae. Ngapunten. Jadi itu asatirul awalin. Kalau nabi itu masuk ranah akidah melayune. Ya. Biasanya fragmen-fragmen. Sejak bapak kita Nabi Adam tempo dulu, itu nabi-nabi terus berjalan. Bahkan ada yang bersama anaknya ya, seperti Nabi Sulaiman dan abinya Nabi Daud itu yang mendirikan Masjidil Aqsa itu kan Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ka'bah itu, Masjidil Haram itu. Jadi bapak anak jadi nabi. Ada yang saudara, Nabi Harun sama Musa. Ada menantu dengan mertuanya. Siapa kira-kira? Nabi Syuaib sama Nabi Musa. Itu kan mertua sama menantu, hanya tempatnya saja yang berbeda. Terus berjalan sampai Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa dipanggil oleh Allah, kosong. Dunia ini kosong. Itu dalam istilah Quran disebut fatrotan, masa fatroh, kosong daripada Nabi. Lama ini. Ya, tinggal yang tahu adalah wallahu a'lam bishawab. Berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun masa fatroh ini hanya Allah yang tahu. Cuma di dalam Al-Quran jelas setelah Nabi Isa sampai Nabi Muhammad lahir ini kosong. Karena kekosongan itulah kerusakan manusia sangat hebat. Sangat hebat di masa fatrah ini, di masa fatroh. Sampai terkenal di Arab Saudi sana yang disebut zaman apa itu Pak? Zaman jahiliyah. Zaman itu pokoknya kudu ngelakoni kabeh jenenge zaman. Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Berarti kudu goblok, nek gak goblok rugi, gitu loh namanya zaman jahiliyah. Zaman Belanda. Saiki zaman edan gak melok edan.
Ya, terserah sampean. Ya, alhamdulillah. Berarti kudu edan meniku apa begitu? Karena zamannya sudah bingung ya, Mas. Allah Allah. Begini-begini aja gak ngantuk gitu ya. Ya. Sudah masa fatrah inilah kosong. Karena kosong terkenal tadi zaman jahiliyah, zaman kegoblokan itu. Sampai dalam surat An-Nahl itu ayat 66 sampai 68 itu ada itu seperti itu. Ya, atau sebelumnya itulah. Jadi sebelum itu ada ayat-ayat yang maaf kalau itu masalah makanan dan minuman tadi. 58 ya. 58 57 58. Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuh muswadda wa huwa kadhim. Kalau ada kabar bahwa istrimu melahirkan anak perempuan, mereka langsung gelap mukanya itu, menjadi hitam. Wa huwa kadhim dan marah-marah. Sing dimarahi sapa? Kan menunjukkan gobloknya itu. Dia punya istri, istrinya itu perempuan. Kalau melahirkan perempuan, marah-marah itu si suaminya itu. Itu kan menunjukkan gobloknya itu. Ya itulah karena itu disebut dalam sirah itu masa jahiliyah seperti itu. Lah saat seperti itulah jamaah sekalian, ada seorang yang memimpin perang namanya Abraha itu terkenal ini. Abraha ini senengane numpak gajah sak kancane. Dene perang numpak gajah. Nah, saat itu ada satu negeri yang namanya Najron. Yang rajanya namanya Dzunnuwas. Nah, Dzunnuwas ini mengaku juga sebagai Tuhan. Yang dalam Al-Qur'an disebut Ashabul Ukhdud itu. Ashabul Ukhdud. Kalau Ashabul Kahfi Daktianus. Kalau Ashabul Ukhdud adalah Dzunnuwas ini. Raja Najran, sekarang Yaman ini. Dulu ada negeri yang namanya Najran. Di situ dia sama mengaku Tuhan tadi. Ada satpam yang menjaga patungnya Raja Dzunnuwas ini. Setiap orang lewat harus mengorbankan atau menyembah pada dia. Kalau tidak punya apa-apa harus pakai lalat, nyeblek lalat di sini, diletakkan, ya Tuhan, aku korbankan ini untuk demi Engkau. Kalau tidak dijejeki, kalau siapa ya, dipukuli oleh satpamnya itu dan dimasukkan ke dalam ya kubangan yang ada apinya itu. Ya, Ashabul Ukhdud an-nari Datil Waqud. Kutila Ashabul Ukhdud, celaka yang punya parit itu. Yang an-nari Datil Waqud, yang apinya selalu menyala. Jadi di lubangan itu ada api yang selalu menyala. Orang yang lewat di depan istana tidak menyembah pada patung atau mengorbankan sesuatu, syukur-syukur nek duit, maka harus dilorobkan ke dalam jurang itu. Karena itu kutila Ashabul Ukhdud an-nari Datil Waqud. Sudah, negeri Najron dihancurkan oleh Abraha. Ya, rajanya sudah terbunuh tentunya, tukaran zaman Fatrah itu. Habislah riwayat negeri itu. Kenya pindah setelah Abraha ini cukup agaknya berkuasa, rumangsa awake apa diktoyo. Rakyatnya dikumpulkan. Ini yang ramai sekarang di Mekah, yaitu Ka'bah. Mari kita hancurkan Ka'bah itu. Kita pokok kita bumi hanguskanlah. Sudah, mereka naik apa itu? Gajah, Ashabul Fil. Naik gajah. Maaf jamaah sekalian, saat itulah ketika naik gajah mau mendekati tanah haram, maaf ya, tanah haram ya yang mengelilingi Ka'bah itu namanya tanah haram. Lain dengan kita yang di sini tanah halal. Tanah halal ada tanah haram. Apa bedanya? Tanah halal agaknya kalau orang itu salah enggak masalah, cuma ya urusannya Allah. Kita di sini maaf ini misuh-misuh ya gak apa-apa.
misuh ya. Wong tanah halal. Coba kalau di tanah haram marah-marah dan misuh jadi masalah. Suhi isok mencucu miring gak balik itu lambene. Ini petot itu. Tanah haram. Termasuk Abraha itu waktu mau menggempur Ka'bah masuk ke tanah haram, Allah mengirimkan burung namanya terkenal apa itu? Ababil itu. Ababil itu burung yang terkenal dengan dabatus sama. Adalah binatang langit, dabatus sama, binatang langit. Bukan cipret loh ya. Nah, cipret itu dunia itu. Jadi Ababil langsung ya melempari dengan sijil itu. Tarmihim biki jarotin min sijil. Jadi makanannya burung ababil itu adalah batu-batu kerikil yang panas. Jadi kalau dilemparkan untuk gajah langsung kerowak-kerowak itu berlubang lebar ke asfi makul seperti daun yang dimakan ulat. Akhirnya terasa kok ono langsung berlubang lebar begitu gajah besar-besar itu. Terasa langsungnya kembali. Nah, itulah waktu itu lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena peristiwa mau menggempur Ka'bah naik gajah itulah terkenal dengan istilah tahun gajah. Itulah masalahnya di situ. Itu masuk ranah asatirul awalin, sirah nabawiyah. Adalah jamaah sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah, itulah yang terkenal itu. Lalu yang terakhir adalah sains, ya. Ilmu pengetahuan. Kalau sudah bicara masalah ilmu pengetahuan, tergantung kita. Kita mampu silahkan, tidak mampu ya terserah. Tapi kita melajari yang namanya al-ilmu yang sehubungan dengan sains tadi, kita melajari kalau mampu silahkan, kalau tidak ya. Seperti kalau kita mampu ingin mengambil merah terima di laut, kita harus punya ilmunya. Kita ditantang oleh Al-Quran. Ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia dan jin, kau tidak akan bisa naik, tidak akan ambles bumi kecuali pakai sultan, pakai ilmu. Jadi harus belajar. Di makhrajal bakhroni yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kalau ada laut yang tumburan, dua laut yang begini, lalu setelah tumburan ini kembali masing-masing, itulah terkenal di bawah itu kata Al-Quran ada merah delima atau mutiara asli, bukan mutiara buatan. Jadi yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Di dalam itulah keluar, di dalam laut itu keluar namanya mutiara dan merah delima. Padahal konon ya, saya tidak pernah lihat. Merah delima itu kalau dimasukkan air langsung menjadi merah. Itu menjadi dawa, menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Jadi tidak kelihatan apa-apa usah masuk, airnya itu merah. Dan merah delima ini kalau diangkat dia tetap merah. Tapi sekarang saya pernah ditawari kawan-kawan, ini bahasa mendol murah-murah Pak. Oh tapi tangannya abang-abang. Oh berarti sumboy. Padahal Quran itu jelas. Saya ulang ya, ini Quran nih, masya Allah, itu sains nih ya. Marojal bakhroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Kalau kamu menemui dua laut setelah bertumburan kembali kumpul karo kancane kaakor itu. Jadi terusnya ayat kan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Disitulah di dua laut itu di bawahnya ada mutiara dan merah delima. Biasanya kerang yang 10 tahun, mungkin ada yang 15 tahun, yang sudah hitam-hitam itu
tapi di dasar laut yang dalam, bukan di pinggir-pinggir kali itu, gitu. Itu ya, bukan itu. Itulah yang Allah firmankan pada kita. Itu semakan pakai ilmu. Itu sains namanya. Itu kalau kita bisa ya silahkan, kalau tidak mampu ya tidak usah repot-repot. Banyak jalan menuju Roma terserah. Ada pula yang kita disindir Allah. Alam taro ilal ladina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqa. Apakah kamu tidak melihat orang-orang kafir? Kok yang disentil orang kafir? Alam taro ilal ladina kafaru. Apakah kamu tidak melihat orang-orang kafir? Annas samawati wal ardo kanata ratqa. Bahwa dulu di masa azali langit dan bumi sangat dekat. Langit dan bumi sangat dekat. Annas samawati wal ardo kanata ratqa. Keduanya berdampingan dekat. Fafataknahuma. Lalu aku pisahkan sebagaimana yang kalian lihat sekarang. Itu menyangkut sains, kita tidak mungkin bisa. Kalau ini rotok gampang ini. Ini ya. Apa itu? Anas samawati itu apa, gunung itu? Ada yang bisa melihat itu, bahwa kamu lihat gunung ya kayak taksabu jamidatan itu. Jadi kamu melihat gunung kayak diam, wahya tamurru marrosaha. Jadi kamu kira gunung itu diam saja. Watarol jibala taksabuha jamidatan, ayatnya begitu. Watarol jibala taksabuha jamidatan wahya tamurru marrosaha. Apa kamu kira gunung itu diam saja? Wahya, padahal gunung itu tamurru marrosaha, berjalan seperti awan. Gunung itu ngeludus. Ngeludus, apa ngeludus itu? Ya berjalan. Tapi kita harus tahu sebenarnya yang berjalan itu bumi yang kita tempati ini. Karena apa? Gunung itu kan rawasi. Tadi kita baca dalam surah Luqman. Antami dabikum. Supaya kamu tenang ada gunung. Karena itu tolong kalau mengambil air tanah gunung aja nemen-nemen ku nek rata angin lumayan ini. Kayak bangunan terus ya, akhirnya gunung-gunung sing rata tinggi nek gak meletus ya dijuboki wong kampung. Sudah itulah resiko. Akhirnya nanti wa idzal biharu sujirat wa idzal jibal, macam-macam itu dalam Al-Qur'an. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Piye nasib nek gunung keludusan? Gunung Semeru nanti nanggone Bojonegoro, liwat Mojokerto kene. Enggak liwat Jombang loh ya, liwat Mojagung enggak. Maaf jaga ngantuk sama ini. Itu artinya apa? Nanti betul-betul kenyataan. Itu masuk sains semua. Karena itulah jamaah sekalian, kita harus matoi akidah ibadah harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ya. Untuk muamalah, kalau akhlak ya sesuai dengan keadaan masing-masing. Karena bahasa tidak sama, ya, tingkah tidak sama. Coba kalau kita lihat orang Solo itu kalau kakinya terinjak ya dia ndak marah. Cubi to ningali Thomas. Suku menika sih kangge. Kan hanya begitu saja. Coba Mojokerto, matamu ndangae lelak berbeda. Ini maaf, ini contoh saja, karena itu kita akhlak ini harus kita sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Yang penting kita tidak merasa tersinggung, tidak merasa disalahkan begitu. Sama-sama jalan antara akhlak dan kebiasaan yang terkenal dengan sunnah kebaikan, sunnah hasanah namanya. Sunnah hasanah itu kita memberikan contoh. Di sini ada pengajian papa itu, pengajian akad pagi al-hidayah seperti ini. Lalu yang lain menyontoh papa ini, maka itulah namanya sunnah hasanah. Kawan kita yang belum hadir,
maka lalu datang ke tempat ini untuk mengikuti kajian-kajian ini, maka itulah namanya masuk ranah hasanah, sunnah hasanah yang sudah barang tentu bernilai ibadah. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini pertama diberikan kemudahan, terutama masalah paham dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa la fa'dal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan minal ajzi wal kasal minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati tani warijal. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana zi imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.